Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Senin 6 Mei 2024. Sari Berita. Hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu malam 4 Mei 2024 kemarin mengakibatkan bencana longsor di sejumlah titik pada wilayah di Kabupaten Ende. Sebuah kapal wisata Sea Safari ke-7 mengangkut wisatawan mancanegara terbakar di perairan Labuan Bajo. Mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami akan hadirkan dokumenter tentang menjaga keberlangsungan pangan lokal. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu malam 4 Mei 2024 mengakibatkan bencana longsoran di sejumlah titik pada wilayah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam kurun waktu 1 malam, 3 orang warga Kabupaten Ende harus kehilangan nyawa akibat tertimbun reruntuhan tembok penahan tanah di 2 tempat yang berbeda. Selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Bagi warga yang berada di Desa Wolotopo, longsoran pertama terjadi di Jalan Anggrek, Kelurahan Matapaga, Kecamatan Ende Timur. Tembok penahan tanah ambruk dan menimpa bangunan kos-kosan di depannya. Akibat kejadian tersebut, 2 kakak beradik masing-masing Mariana Natalia Jole, 17 tahun, dan Maria Anita DT 19 tahun, asal desa Dengarongge, Kairi Sole, Kecamatan Lepembusu, Kelisoke, meninggal dunia. Keduanya dilaporkan sedang tidur dengan posisi tempat tidur merapat ke dinding, tepat di titik longsor terjadi. Jenazah keduanya dibawa ke RSUD Ende dan malam itu juga dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara itu peristiwa serupa terjadi di Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, yang menimpa ibu dan anak. Rumah yang mereka tempati tertimpa material longsor menyebabkan Fianwara 29 tahun meninggal dunia. Camat Dona Yosep Lobu kepada RRI mengatakan pada Minggu pagi bersama OPD terkait, pihaknya langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan evakuasi material longsoran, termasuk perbaikan jaringan listrik yang rusak. saya sebagai Camat Ndona bekerja sama dengan Forkompica Kecamatan Ndona, Pak Kapolsek dan Babinsa di lapangan. Kami pagi tadi melakukan evakuasi bersama pihak PUPR untuk datang mengusur jalan PLN bersama anggotanya untuk mengangkat material tiang yang jatuh, dan kami langsung ke lokasi kejadian. Selain itu, rombongan juga melayat ke rumah duka untuk memberikan bantuan bagi keluarga. Kami berdiskusi bersama warga dan kebetulan ada pihak dari OPD terkait, BPBD bersama Dinas Sosial untuk melakukan bantuan berupa makan dan minum, dan beberapa warga yang sempat hadir di tempat duka. Atas nama pemerintah Kecamatan Dona, Camat Yosep meminta warganya, khususnya Kampung Wolotopo, untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan jika tidak ada keperluan mendesak, mengingat ruas jalan dari dan ke Wolotopo rawan longsor. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Terkait dengan peristiwa longsor yang terjadi di Kabupaten Ende, Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni M mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Bencana longsor yang menyebabkan 3 warga Kabupaten Ende meninggal dunia tersebut. Masyarakat diminta untuk menjauhi daerah dengan risiko banjir seperti sungai, sungai kecil atau daerah aliran sungai, dan memperhatikan peringatan dini terkait hujan deras, angin kencang, dan tanah longsor. Selain itu, Kapolres Joni juga meminta warga untuk memastikan saluran air di sekitar rumah dalam kondisi baik dan tidak tersumbat, serta tidak mendekati tiang listrik, kabel, atau peralatan listrik saat hujan deras. Warga juga harus selalu memantau perkembangan cuaca melalui sumber informasi yang terpercaya dan menghindari atau
menghindari berkendara atau juga berjalan kaki melalui jalur yang berpotensi terendam banjir dan longsor. Sementara itu pendengar, himbauan serupa juga disampaikan pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende. Himbauan disampaikan kepada camat, lurah, kepala desa, masyarakat Kabupaten Ende untuk waspada terhadap hujan lebat yang dapat mengakibatkan bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Adapun hal-hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat meliputi segera mengevakuasi diri ke tempat yang aman jika terjadi hujan berintensitas tinggi dengan durasi lebih dari 1 jam dan jarak pandang 30 meter atau tidak terlihat jelas. Kedua, sedapat mungkin menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah seperti berkendara di jalan raya, melakukan perjalanan laut atau berlayar dan memancing. BPBD juga mengeluarkan himbauan agar masyarakat menghindari daerah rawan longsor sebagai upaya mengantisipasi longsoran susulan. Jika terpaksa harus melakukan perjalanan dan mengalami cuaca hujan, upayakan berlindung di tempat yang aman dengan menghindari berlindung di bawah pohon karena rawan akan tumbang dan juga petir. Masyarakat diminta untuk melaporkan ke BPBD jika terjadi bencana melalui Pusdalops PB Kabupaten Ende. Kita beralih ke berita dari Labuan Bajo. Insiden Sebuah kebakaran kapal wisata Sea Safari 7 mengangkut wisatawan mancanegara terbakar di perairan Labuan Bajo. Epi Wahab selengkapnya melaporkan. Insiden kebakaran kapal kembali terjadi di Labuan Bajo pada Kamis 2 Mei 2024 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Pulau Penga, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Posat Manggarai Barat, Edi Suryono, menyampaikan kebakaran yang terjadi diduga akibat adanya gangguan arus pendek listrik di dek mesin bagian bawah kapal. Posisi lagi selesai diving mereka. Saya dapat informasi dari kapten kapal kurang lebih 08.30 dari kapten langsung bahwa kapal mengalami terbakar di bagian bawah dek mesin. Kapal wisata tersebut bernama Sea Safari 7 yang mengangkut 33 orang, terdiri dari 26 wisatawan mancanegara dan 7 anak buah kapal. Total 33 orang tersebut terkonfirmasi selamat, hanya saja 4 diantaranya mengalami luka dan sesak nafas dan telah dirawat ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Saat ini pihak terkait sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap para penumpang dan juga anak buah kapal untuk dimintai keterangan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kini kami akan hadirkan untuk Anda liputan dokumenter tentang menjaga keberlangsungan pangan lokal. Nama saya Putri, ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa. Apalagi pernah memakannya belum ya. Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores. Salah satu fokusnya di Kabupaten Ende. Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menjadi diskusi-diskusi internal berbagai organisasi, tetapi sudah menjadi wacana dan berita-berita di
ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan. Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya. Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus. Isberibe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat. Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di Ende. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Guru Sade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda. Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores Ende, Virjiawan Putra mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan. Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini. Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini.
karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgent dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgent untuk anak muda harus bergerak di situ dan bukan lagi kita mengatasi Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini. Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sehingga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif hingga generasi muda. Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini ya cuma ada di berita-berita, gitu. masih lama, tidak mungkin terjadi. Gemah Lipang Zinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini nggak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya. Isbribe mengungkapkan, kampus tanpa dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari. Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka tidak tertarik, tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke ND. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di ND. Kami kampus tanpa dinding bersama komunitas Pekat Kasih yang ada di Nangapenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja. Semoga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.